Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Ketika kita mengatakan saya berjuang untuk membumikan ekonomi Islam, muncul pertanyaan bagi kita, apakah sistem ekonomi Islam itu sudah ada yang di dunia ini menerapkan? Negara mana yang sudah menerapkan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, kalau sistem ekonomi Islam itu kita terapkan di Indonesia contohnya, parameter apa yang kemudian kita bisa mengatakan ekonomi Islam itu menjadi rahmatan lil alamin bagi masyarakat, baik muslim atau non muslim? Brother and sister, mari kita bahas topik kali ini. Brother and sister, ekonomi Islam sebenarnya belum menjadi sistem ekonomi Islam. Bahkan tidak ada negara satupun di dunia ini yang secara eksplisit menerapkan sebuah sistem ekonomi, baik kapitalis ataupun sosialis, apalagi sistem ekonomi Islam. Saya kira masih jauh kita bisa mengatakan Indonesia dapat menerapkan sistem ekonomi Islam. Bagi saya, ekonomi Islam yang ada saat ini adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam, baru sebatas prinsip, belum menjadi implementasi dan belum menjadi sesuatu yang dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia, baik muslim ataupun non muslim. Kalau kita melihat sistem kapitalis, di sana kita ada tengok sejarah dari Adam Smith, kemudian ada Keynesian, kemudian ada kaum monetarism, kemudian ada neo Keynesian, dan berlanjut. Kita bisa mengatakan bahwa sebuah sistem ekonomi pun di konvensional, yaitu kapitalis, mereka selalu tumbuh karena adanya perubahan zaman, karena adanya perubahan kondisi yang memungkinkan mereka merubah asumsi dan membuat satu analisa sendiri, satu kebijakan sendiri, dan itu menyebabkan perbedaan antara kaum klasik misalkan dengan Keynesian. Begitu juga dengan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam tetap sama, bahwa ekonomi Islam mengajarkan kepada kita fairness, mengajarkan kepada kita bagaimana mencari rezeki yang halal, kemudian menggunakan yang halal, dan kemudian kita mengajarkan kepada kita tentang adil, tentang tidak boleh kita zalim kepada orang lain dan tidak boleh zalim kepada diri sendiri. Itu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bagaimana kemudian sistem ekonomi Islam dibentuk? Kita tidak bisa merujuk kepada pemikiran-pemikiran para pendahulu kita yang mereka hidup di zaman abad ke-12, abad ke-13. Memang benar bahwa Islam pernah jaya di abad ke-12-13, dan kemudian di sana melahirkan ekonomi Islam, di sana melahirkan ilmuwan-ilmuwan top waktu itu. Dan saat ini kita seringkali bernostalgia bahwa sistem ekonomi Islam kita merujuk kepada ulama-ulama di abad ke-12-13 yang belum tentu kondisi lingkungan, kondisi negara, kondisi perekonomian, struktur masyarakat belum tentu sama dengan abad 12-13. Sehingga prinsip ekonomi Islam tetap dipegang. Yang paling penting bagi kita saat ini, ketika zaman berubah, para aktivis ekonomi Islam ini harus mampu membuat istihad sebaik mungkin dengan kondisi zaman yang terus berubah. Brother and sister, coba cermatin bagaimana fatwa-fatwa kita lahir. Semua fatwa, hampir semua fatwa yang ada di dunia ini perihal ekonomi Islam, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama Islam, seringkali adalah fatwa itu bersifat sebagai reaksioner saja, reaksi atas kondisi zaman yang berubah. Pertanyaannya adalah, apakah umat Islam ikut menentukan perubahan zaman itu sebagai pelaku? Contoh terkini adalah ketika zaman berubah, kemudian ada mata uang cryptocurrency, kemudian keluar fatwa mengenai haramnya cryptocurrency. Itu oke, saya hormat dan hargai fatwa tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah fatwa itu lahir karena reaksi atas adanya sekelompok orang yang dengan cerdasnya mampu membuat satu currency berupa cryptocurrency, dan umat Islam hanya sebagai penonton, dan kemudian kita bereaksi apakah ini haram atau ini halal, hanya sebagai penonton dan pasar saja, dan umat Islam bukan sebagai pelaku. Kembali lagi kepada tadi, brother and sister, perjuangan ekonomi Islam itu kita tetap merujuk pada prinsip ekonomi Islam, dan
Kita harus mampu sedemikian rupa melakukan istihad-istihad ekonomi, politik, agar ekonomi Islam itu bisa bermanfaat buat masyarakat real. Kalau kemudian sekarang mengatakan parameter ekonomi Islam itu adalah parameter size perbankan syariah, size pasar modal syariah, size dari keuangan syariah yang lain gitu. Saya kira itu bukan parameter yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita saat ini adalah membutuhkan bahwa ekonomi Islam itu, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dan bisa mengantarkan kesejahteraan bagi mereka, keadilan bagi mereka, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang layak, distribusi income dapat berjalan dengan baik. Baru di sana sistem ekonomi Islam bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sekian, saya Siddiq Haryono. Jangan lupa mencari cinta Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.